Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabar kalian gimana nih? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu, perkenalkan saya Kirania Aprilia. Saya Pebi Apriliani. Selamat datang di Podpacaka Hasta Brata 2024. Gak kerasa banget ya Teh, ternyata Podpacaka 2023 udah 1 tahun yang lalu. Nah, kira-kira sekarang bakal ada apa nih Teh? Akan ada estafet kepemimpinan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya ini. Nah, jadi sekarang akan ada podcast yang dimana podcast ini akan mengenal lebih dalam mengenai para calon ketua OSIS dan calon ketua PK periode 2024-2025. Teman-teman semua, pada penasaran gak sih tentang calon ketua OSIS dan calon ketua PK periode 2024-2025? Nah, sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor kami, Lume Cafe, Saudinesia Berkah Abadi, Bika Ambon Nyonya Lili, Lahang Jaya Abadi, New Concept English Education Center. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner kita yaitu Mading Event dan Event Tasik. Nah, kita langsung aja nih Teh, karena di sini kita udah gak berdua. Karena di sini sudah ada para calon kandidat ketua OSIS dan calon ketua PK. Nah, untuk sekarang mungkin kita langsung aja ke perkenalan para calon ketua OSIS-nya dulu nih Teh. Boleh langsung. Oke, halo, perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Anggia Salina Putri. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS dari kelas 11-1. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Reval Hadawan Al-Hadib dari kelas 11-6. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Najir Alpuja Firmansyah. Saya merupakan calon ketua OSIS nomor urut 3 dari kelas 11-11. Terima kasih. Oke, baik. Dan dilanjut perkenalan dari calon ketua PK. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faiz Novel Firdaus dari kelas 11-9 sebagai calon ketua PK. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dea Azkia Zahra. Saya calon ketua PK dari kelas 11-1 nomor urut 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Razan Madafidka Sudrajat dari kelas 11-1 sebagai calon ketua PK nomor urut 3. Oke, baik, terima kasih para kandidat-kandidat calon ketua OSIS dan ketua PK atas perkenalannya. Mungkin sekarang kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kali ya Teh. Nah, untuk sesi pertanyaannya, kita akan mulai dengan para kandidat calon ketua OSIS. Dan akan dimulai oleh Akang Reval terlebih dahulu ya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apa yang Akang Reval harapkan dari seorang pemimpin OSIS dan apa yang menurutmu penting untuk dimiliki seorang ketua OSIS? Baik, sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin itu yaitu harus bisa bersikap adil kepada para anggotanya, dan juga seorang pemimpin itu harus bisa memanage waktunya untuk diri sendiri maupun untuk organisasinya begitu. Nah, udah Kang? Sudah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya Kang, bagaimana cara Akang membuat semua anggota OSIS merasa terlibat dan ikut berkontribusi dalam kegiatan dan keputusan OSIS? Menurut saya harus dibikin nyaman terlebih dahulu para anggotanya di organisasi OSIS ini, agar mereka juga merasa semangat juga untuk menjalankan proker-proker ke depannya. Seperti itu. Dan yang terakhir nih Kang, bagaimana Akang akan membangun hubungan yang baik dan saling mendukung dengan guru dan kepala sekolah? Baik, lebih inilah seperti komunikasinya lebih diperbaiki lagi, lebih mendekati lagi dengan para guru-guru
wakasek maupun kepala sekolahnya seperti itu. Terima kasih kepada Akang Reval yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjut untuk pertanyaan kepada Kang Najril. Oke, Kang Najril, jadi pertanyaan pertama, apa sih yang Kang Najril akan lakukan untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota OSIS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal tersebut tentunya kita bisa lihat dulu skala bagaimana kita bisa mengumpulkan terutama dalam solidaritas tersebut. Mungkin organisasi identik dengan kondisi yang formal begitu ya, dengan sebuah tujuan yang mana memang tujuan tersebut itu kita harus menjadi inti dari organisasi tersebut. Namun sebenarnya dalam sebuah organisasi ataupun instansi yang mana memang itu resmi ya Teh ya, namun ada kalanya kita di sana ada yang namanya itu perkumpulan yang memang di luar hal tersebut. Jadi mengapa hal tersebut demikian harus dilaksanakan? Tentunya apabila mungkin teman-teman terus saja dengan kondisi-kondisi formalnya, dengan ambisi, dengan tujuan-tujuannya, mungkin prospek kerjanya tinggi atau semangat kerjanya tinggi, itu mungkin teman-teman lelah begitu Teh. Alhasil mungkin teman-teman kurang merasakan psikologisnya, mungkin kurang merasakan kesenangan atau kebebasan. Maka dari itu sebagai ketua kita bukan hanya sebagai seorang fasilitator dalam membangun anggota dan membangun organisasi tersebut, tetapi juga kita bisa membuat mental atau psikologis dari anggota-anggota tersebut kita nyaman gitu, dengan cara kita mungkin mengadakan sebuah event yang di luar organisasi, yang di luar formal gitu. Misalnya kita ada acara mengeliwat atau seperti itulah, dan itu merupakan hal yang sangat perlu ya di organisasi ini. Dan juga untuk meningkatkan solidaritas selain di aspek yang informal, tentunya kita harus sering berkolaborasi dan sering mendengarkan. Mendengarkan itu kuncinya menurut saya. Karena sebagai seorang pemimpin sendiri, bukan hanya kita yang memerintah, tetapi kita juga mendengarkan. Seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sebenarnya dia itu bukanlah tipe yang otoriter, bukanlah tipe petunjuk, tetapi juga dia merasakan. Tetapi dia juga mengelaborasikan pemikiran-pemikiran dari setiap itu dari anggotanya begitu. Jadi memang hal tersebut seperti tadi berkumpul dan juga saling bertukar ide, menurut saya itu hal yang paling penting dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas di organisasi ataupun instansi tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Kang Najril, bagaimana sih Akang akan memastikan bahwa program-program OSIS ini berdampak positif bagi seluruh siswa di sekolah? Baik, untuk skala bagaimana kita bisa memastikan, tentunya kita melihat terlebih dahulu di realitanya bagaimana. Sebagai organisasi siswa intrasekolah tentunya kita dibangun adanya organisasi ini karena memang kita sebagai aspirasi, sebagai bahan aspirasi dan juga sebagai fasilitator bagi siswa untuk berkembang. Maka dari itu menurut saya sebuah event yang paling efektif itu adalah sebuah event yang memang sudah harus dilakukan dan belum ada di sini. Dan juga event tersebut merupakan sebuah event ataupun sebuah hal yang memang yang memang dibutuhkan di masa-masa saat ini. Tentunya seperti itu. Adapun contoh mungkin yang kurang ataupun jarang orang highlight itu adalah dalam segi mental health. Mental health merupakan salah satu kunci mungkin ya, faktor yang perlu kita fokuskan dan itu jarang sekali orang sentuh begitu. Dan saya juga ada program yaitu ada Remaja Peduli, di mana di sana itu teman-teman tentunya ini berkolaborasi dengan PIKAD juga, di mana teman-teman bisa mengekspresikan sedemikian ataupun apapun teman-teman. Misalnya teman-teman ada rasa stres seperti itu, ada pressure yang mungkin teman-teman tidak mempunyai partner untuk bercerita begitu. Dan juga di program PIKAR ini saya rasa memang sebuah program yang harus kita implementasikan, program yang harus kita jalankan juga, karena mungkin di Satas ini stres akademik itu yang paling relevan ya, dan itu sekiranya saya juga sering mendengar beberapa keluh kesah teman-teman yang menyatakan bahwasanya aduh ini tugasnya banyak nih, aduh ini saya les inilah di sini gitu. Jadi saya rasa salah satu hal itu adalah mendengar dan juga melihat kira-kira program apa saja yang memang sudah sepatutnya untuk diimplementasikan. Begitu. Baik. Pertanyaan terakhir Kang Najril, apa sih yang akan Kang Najril lakukan untuk menghadapi kritik dan masukan dari siswa dan guru? Baik, tentunya mungkin saat kita mendengar kritik mungkin identik dengan satu hal yaitu
kita langsung down. Kita merasa bahwasanya program ataupun kinerja kita itu kurang, mungkin kita berpikirnya seperti itu. Namun pada nyatanya seorang pemimpin yang demokratis adalah mendengarkan sebuah kritik dan saran, begitu. Seorang pemimpin yang menurut saya baik adalah seorang pemimpin yang mendengarkan. Mendengarkan dalam artian tidak otoriter, tidak semaunya sendiri, tetapi setiap keputusan itu diambil dari rakyatnya, begitu. Saya juga menganut sebuah filosofi di mana satu jari kita menunjuk tapi 4 jarinya ke kita, gitu. Maksud dari filosofi ini adalah satu jari kita itu memang kita memberikan keputusan akhir, tetapi tentunya keputusan itu kita harus evaluasi kepada diri kita sendiri. 4 jarinya ya, satunya kita ke orang lain, 4 jarinya sisanya kepada kita, begitu. Jadi memang harus belajar dan juga dalam setiap keputusan itu tentunya kita harus sebagai seorang pemimpin demokratis tentunya harus mendengarkan dan mengelaborasikan seperti itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Kang Najil, jawabannya keren sekali. Nah, untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada Teh Anggia. Nah, untuk Teh Anggia, bagaimana nih Teh Anggia akan memotivasi dan mendorong anggota OSIS untuk terus belajar dan berkembang? Oke. Seperti yang sudah dikatakan rekan-rekan saya, bahwa komunikasi adalah salah satu kunci utama dalam sebuah organisasi. Tentunya yang kita butuhkan lebih dulu adalah saling berkomunikasi satu sama lain. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai dalam organisasi tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan apa yang kita mau, tujuan organisasi tersebut tercapai sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anggota, seperti itu. Lanjut ya Teh Anggia. Nah, untuk yang kedua, bagaimana Teh Anggia akan mengelola konflik yang mungkin terjadi di antara anggota OSIS? Oke, konflik yang akan terjadi di setiap anggota OSIS, mungkin untuk masalah konflik itu pasti akan ditemukan di mana saja ya Teh ya. Kita tidak bisa hindari, kita juga tidak bisa lari dari hal itu, melainkan harus kita hadapi. Nah, utamanya biasanya kita bisa memulai dengan seperti yang saya bilang tadi, komunikasi. Karena memang komunikasi itu kunci yang paling utama, itu hal yang paling krusial dari suatu organisasi kita. Kita di sini tidak hanya membawa diri sendiri, namun membawa banyak orang-orang, banyak ide-ide yang harus kita pertimbangkan dan kita tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi kita memang harus memperkuat komunikasi dari masing-masing. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana Teh Anggia akan menghadapi tekanan dan tuntutan dari berbagai pihak? Untuk saya pribadi, tentunya tekanan dan pressure itu pasti ada. Saya akan meyakinkan diri saya bahwa ketika saya menjabat menjadi ketua OSIS, itu tuh saya tidak membawa diri saya sendiri. Saya membawa nama baik organisasi saya membawa nama baik rekan-rekan saya membawa nama baik anggota saya, sehingga saya harus meyakinkan diri saya untuk terus lanjut dan mendapatkan tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada para calon kandidat ketua OSIS yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, baik. Nah, mungkin untuk pertanyaan kepada para kandidat calon ketua PK, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ya, Teh. Jadi, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan. Baik, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini. Oke, pada segmen kali ini kita akan lanjutkan pertanyaan kepada para calon kandidat ketua PK. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan berikan kepada Teh Dea. Baik, Teh Dea, apa sih menurut Teh Dea yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin PK? Tentunya kita sebagai pemimpin itu harus bisa menjadi otak bagi semua anggota-anggotanya gitu ya. Jadi seluruh gagasan yang muncul itu pasti utamanya itu dari seorang pemimpin ya, ketuanya gitu. Dan sikap-sikap yang harus dimiliki itu tentunya kita harus
teladan. Jadi kita harus bisa menjadi teladan bagi seluruh anggota-anggotanya gitu. Lalu juga kita harus bisa melakukan adil kepada seluruh anggota-anggota kita agar anggota-anggota kita bisa nyaman bekerja dengan dipimpin dengan seseorang itu kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman Teh Dea dalam berorganisasi atau memimpin? Ceritakan pengalaman Teh Dea yang paling berkesan. Ya, kalau untuk itu saya pernah menjadi staf pelaksana di program kerja yang ada di organisasi saya gitu. Tentunya menjadi pemimpin itu tidak mudah ya, pasti banyak tekanan-tekanan dan banyak masalah-masalah yang terjadi gitu. Tapi dengan semua cara yang kita punya, dengan semua potensi yang kita punya, dengan memiliki anggota-anggota yang baik dalam berkomunikasi, dalam berpikir gitu. Jadi pastinya sangat membantu lah gitu untuk sebuah organisasi tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Teh Dea, siapa sih tokoh panutan dalam hal kepemimpinan buat Teh Dea? Terus kenapa sih kira-kira Teh Dea bisa mengaguminya? Untuk kepemimpinan itu saya memiliki panutan Maudy Ayunda gitu. Karena mungkin yang saya tahu selain dia berbakat, selain dia pintar gitu ya, dia juga bisa memanage waktunya, karena mungkin dia juga selebritis ya Teh. Jadi pastinya memanage waktu itu sangat sulit sekali ya. Saya juga merasakan gitu. Di sini itu banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti kayak selain di akademik ada di organisasi, ada pun di acara-acara lain seperti kemarin ada Satas Paganza atau acara-acara lain yang ada di sini gitu. Tentunya kita juga sebagai siswa sangat sulit sekali ya untuk memanage waktu. Tapi saya melihat idola saya yang banyak sekali kegiatan-kegiatan di luarnya. Jadi saya juga ingin memiliki sikap dan sifat seperti dia gitu. Ya. Baik, terima kasih Teh Dea. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan akan ada dari saya kepada Kang Faiz. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa ide Akang untuk membuat kegiatan PK lebih menarik dan bermanfaat bagi semua siswa? Baik, menurut saya cara untuk membuat program kerja PK itu menjadi lebih menarik dan lebih bermanfaat bagi siswa-siswi atas itu, kita bisa mungkin dapat berkaca terlebih dahulu gitu ke proker sebelumnya. Apakah ada banyak kekurangan ataukah ada yang perlu dievaluasi ataukah ada yang bisa menjadi inovasi ketika di dalam proker itu. Nah, ketika ide atau gagasan atau inovasi yang bisa kita tambahkan ke dalam proker tersebut, maka akan diluangkan atau direalisasikan begitu Teh ke proker selanjutnya agar membuat lebih menarik dan lebih bermanfaat gitu Teh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Akang akan memastikan bahwa semua anggota PK bekerja sama dengan baik? Cara agar anggota PK itu bekerja sama dengan baik satu sama lain begitu ya Teh. Tentunya harus memiliki keterikatan batin menurut saya. Karena kalau misalkan kita satu anggota dengan anggota yang lainnya itu memiliki keterikatan batin satu sama lain, akan adanya jalinan begitu Teh dalam hubungan bekerja. Nah, jalinan tersebutlah yang akan membuat satu anggota dengan anggota yang lainnya itu akan terasa nyaman dan membuat produktivitas kinerjanya itu semakin bertambah begitu Teh. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kang, bagaimana Akang akan menghadapi teman-teman yang tidak setuju dengan ide Akang? Tentunya kalau misalkan saya nanti menjadi ketua PK begitu, saya akan menjadi pemimpin yang menghargai ide-ide dari seluruh rekan-rekan kerja saya begitu Teh, atau menjadi pemimpin yang demokratis begitu. Karena tentunya saya sebagai pemimpin juga pasti di waktu-waktu itu akan memiliki kekurangan. Nah, bisa saja kekurangan saya itu bisa dilengkapi oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Nah,
kekurangan saya itu karena tidak setuju mungkin atau salah rekan-rekan saya itu, maka akan saya terima begitu Teh. Terima kasih kepada Kang Faiz yang telah menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya Kang Razan. Untuk pertanyaan pertama untuk Kang Razan, bagaimana sih Kang Razan akan menghadapi situasi sulit atau tekanan saat menjadi ketua PK? Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya Teh Kiran. Menurut saya pribadi, kalau misalkan saya memang terpilih ya menjadi ketua umum PK periode selanjutnya, saya tentunya pastinya akan mendapatkan banyak tekanan, banyak situasi sulit, dan banyak rintangan-rintangan lainnya lah gitu. Nah, tapi kita kan kalau berorganisasi itu bukan hanya satu otak saja. Kalau kita sebagai pemimpin, kita tuh harus bisa menyatukan otak-otak, seluruh otak yang ada dalam suatu organisasi ini. Nah, kurang lebih kan ada sekitar 38 ya, seperti itu. Nah, harus bisa kita satukan agar bisa memunculkan suatu inovasi yang baru yang bisa menjadi suatu alat yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang sulit tersebut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Kang Razan lakukan jika ada anggota PK yang melanggar peraturan sekolah? Jikalau memang ada anggota PK yang melanggar peraturan sekolah, tentunya hal tersebut kan memang harus ditindaklanjuti ya. Tapi sebelum ke hal yang sudah mulai formal, yang sudah ke bertindak lanjut seperti itu, seperti mengeluarkan surat peringatan itu, sebelumnya ya saya harus tahu dulu kenapa dia melakukan hal itu, apa faktornya lah, faktor apa sih, kenapa sih dia kayak gitu. Kita harus tahu dulu alasan dia, faktor dia mengapa. Kalau setelah kita tahu dan memang faktornya tidak logis, faktornya memang karena kan kepribadian dia yang memang kurang bagus gitu. Nah, hal seperti itu sepatutnya diberikan sanksi lah dari dalam organisasinya juga. Meskipun misalkan kesalahan dia tuh gak terjadi dalam kegiatan organisasi, misalkan dia tuh di luar sekolah bahkan, tapi dia tuh setelah masuk organisasi dia membawa nama baik dari organisasi itu. Kalau misalkan dia berbuat salah dan dia memperburuk nama baiknya, dia juga sebenarnya otomatis memperburuk nama organisasi itu juga gitu. Jadi memang harus diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan dia tuh seperti apa, tingkat hal yang buruk yang dia lakukan itu segimana gitu. Seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Kang Razan, apa sih kira-kira harapan Kang Razan untuk PK di masa depan? Untuk harapan mah tentunya ya ingin lebih baik lagi, selalu seperti itu. Ingin menjadi organisasi yang lebih bagus lagi, yang dimana dapat menciptakan suatu program kerja yang dapat menyampaikan atau menyalurkan lah seluruh aspirasi gitu. Dikarenakan PK juga kan bertugasnya sebagai aspirator juga kan, selain mengawasi OSIS, PK juga terlibat sebagai aspirator atau penyalur dari aspirasi siswa-siswa gitu. Harapan saya mah untuk kedepannya, semoga PK itu dapat jadi lebih baik lagi, menjadi organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi siswa seluruhnya tersalurkan ke pihak sekolah, agar mudah-mudahannya harapannya itu pihak sekolah dapat menyetujui, dapat merealisasikan hal tersebut, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada para kandidat calon ketua PK dan OSIS yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Podpacaka 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.